Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Nina dan kita bersama belajar bab 4 dengan elemen fikih menyambut usia balik. Kita lanjutkan. Nah, sudah baca siap? Siap. Oke. Ada pertanyaan dari mana? Coba. Nanti jawab ya. Siapa yang bisa? Ya, Bu. Menurut apa ya? Ada perbedaan yang antara laki-laki dan perempuan? Apa Bu? Apa? Kalau perempuan berjilbab, kalau laki-laki pakai peci. Dan yang tadi, kamu tanda-tanda laki-laki yang sudah masuk masa muda. Apa ya Bu ya? Belum tahu. Jadi itu kalau dilihat posisinya anak kecil yang usianya 2 tahun dengan anak yang sudah berusia 11 tahun, ada perbedaan. Ada Bu? Ada. Nggak tahu Bu? Ya beda sekali kalau anak kecil 2 tahun dan anak kecil kalau yang sudah usia 10 tahun pasti besar. Tapi perbedaannya kalau laki-laki itu kalau masa-masa muda itu cirinya adalah mimpi apa ya? Mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi basah. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, kita harus tahu dahulu apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari ini. Baik. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak atau Ibu guru, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau tanda-tanda kedewasaan menurut ilmu fikih. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi. Fikih dan biologi itu berbeda. Kemudian dilanjutkan yang ketiga dari tujuan pembelajaran, yaitu melalui forum diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih dan ilmu biologi. Kemudian setelah diskusi kita akan melakukan percobaan. Nah, peserta balik menurut bahasa berarti sampai. Balik itu sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah keadaan seseorang yang sudah mencapai tingkat kedewasaan. Dia berarti sudah lebih besar. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian, balik dari pandangan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang tata aturan syariat dan ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Betul, itu tata syariat menurut Fikih. Tanda-tanda balik dalam fikih Islam. Yang pertama, kalau orang itu menandakan kalau dia sudah balik, dia sudah haid atau menstruasi bagi yang perempuan, bukan cowok loh ya. Kemudian yang kedua adalah mimpi basah atau dengan kata lain ihtimam bagi anak laki-laki. Yang ketiga adalah sudah berusia 15 tahun menurut kalender Hijriyah. Beberapa ibadah yang dilarang oleh Allah jika orang itu sedang berhadas besar. Yang pertama, melaksanakan sholat dan sujud tilawah. Kemudian melakukan tawaf. Kemudian dilanjutkan lagi, berdiam diri di dalam masjid itu nggak boleh. Selain itu juga menyentuh, membawa, membaca Al-Quran itu tidak boleh. Selanjutnya, cara menyucikan diri seperti haid dan mimpi basah. Yang pertama, ada niat mandinya. Niat mandi itu dilakukan bisa dalam hati pada awal basuhan anggota badan biur, kemudian mencuci kedua telapak tangan, cuci, kemudian mencuci alat kelamin dengan tangan
kiri. Kemudian dilanjutkan setelah mencuci alat kelamin, membersihkan tangan kiri dengan menggosok ke tanah atau memakai sabun. Selanjutnya berwudu dengan sempurna. Setelah berwudu itu ada menyela-nyela dengan air jika rambutnya itu lebat. Atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air masuk ke pangkal rambut. Dari pucuknya sampai ke pangkalnya itu harus basah semua, tidak ada yang dilewatkan. Kemudian menuangkan air pada anggota badan. Jenenge orang mandi ya pasti basah. Kemudian setelah sudah mandi, kita habis itu cuci kaki, membasuh kaki. Ya, ini adalah balik menurut ilmu biologi. Ilmu biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau disebut dengan masa puber. Bagaimana tanda-tandanya? Anak laki-laki dahulu ya, kalau anak laki-laki itu mengalami mimpi basah, tumbuh jakun, tumbuh kumis, tumbuh rambut halus di ketiak. Terus suaranya kalau laki-laki itu berubah menjadi besar budi. Kemudian pundak dan dada tampak bidang lebih besar dari perempuan. Munculnya jerawat dan peningkatan produksi keringat. Kemudian anak perempuan pasti mengalami haid atau disebut dengan menstruasi. Pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Kulitnya itu pasti lebih halus dibanding laki-laki. Kalau laki-laki itu kulitnya tumbuh bulu-bulu halusnya. Kalau perempuan itu mulus. Kemudian mengalami perubahan emosi atau suasana hati. Makanya perempuan itu dikatakan gampang baper. Suara menjadi lebih merdu, melengking, mulai tumbuh jerawat kayak laki-laki. Kewajiban anak yang sudah menginjak atau masuk usia balik. Yang pertama, kalau sudah balik itu harus melaksanakan sholat fardu. Kalau tidak sholat pasti dosa. Dan puasa Ramadan harus menutup aurat. Dan wajibnya satu lagi apa? Menuntut ilmu. Ada tugas, yaitu buatlah paparan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Nah, sudah Bu Nina bagi ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Ada 3 kelompok. Kelompok 1 diwakili oleh Ananda Nur Fitri. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 itu diketuai oleh Mas Alfi Ridho. Kemudian kelompok 3 diketuai oleh Saya, Bu. Siti Nurjana. Bu Nina kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Cukup? Oh. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah. Nah, sebelum kita nanti presentasi ke depan diwakilkan oleh salah satu kelompoknya, perwakilan kelompok, kita nyanyi-nyanyi dulu. Ini tuh nyanyinya pakai instrumen ya Susanti. Benar dulu yang nyanyi, nanti setelah Bu nyanyi baru kalian nyanyi bareng-bareng. Oke? Oke. Dengarkan. Ku sudah balik dan sudah mumazid, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan salat, wajib pula untuk menutup aurat.
batas aurat bagi lelaki dari pusarnya hingga ke lututnya, batas aurat khusus bagi muslimah seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Bisa? 1, 2, 3. Ku sudah balik dan sudah memahami, bisa membedakan benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk membuka aurat, batas aurat bagi lelaki dari pusarnya hingga ke lututnya, batas aurat bagi muslimah seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali Dari pembelajaran hari ini kita refleksi, apakah kalian tahu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Tadi ada 3, mimpi basah, menstruasi, dan usianya sudah 15 tahun. Dari pembelajaran kali ini kita belajar mengenai menyambut usia balik, baik dari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi beserta kewajibannya yang menyertainya atau tanggung jawabnya. Nah, yang sudah masuk usia balik, selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, ayo kita melaksanakan kewajiban yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Bu Nina akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari Bu Nina minta maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.